Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delna Yusmita, NIM 2023-3016 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah ini, saya akan mempresentasikan materi tentang retribusi jasa umum. Yang pertama, apa itu pengertian dari retribusi jasa umum? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ini merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Selanjutnya, kriteria atau ciri-ciri dari retribusi jasa umum. Yang pertama, jasa yang termasuk urusan pemerintah pusat yang di dalam pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. Yang kedua, memberikan manfaat bagi orang pribadi atau juga badan yang menggunakannya. Yang ketiga, dianggap layak apabila hanya disediakan kepada penggunanya atau tidak untuk seluruh orang. Dan yang keempat, tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Yang nomor 5, dipungut dengan secara efektif serta efisien dan juga menjadi pendapatan daerah. Dan yang terakhir, kualitas serta pelayanan yang baik. Subjek dan objek retribusi jasa umum ini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan objek dari retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang selanjutnya, jenis-jenis dari retribusi jasa umum ini ada 15. Yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan. Ini merupakan pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran. Yang kedua, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan adalah pungutan atas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah daerah, di antaranya pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah. Yang ketiga, ada retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Ini merupakan pungutan atas pelayanan cetak KTP dan kartu keterangan bertempat tinggal. Yang keempat, retribusi pemakaman dan pengabuan mayat. Retribusi ini merupakan pungutan atas pelayanan yang meliputi penguburan termasuk penggalian dan pengurukan, pengabuan dan sewa tempat pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah. Yang nomor 5 ada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi ini merupakan pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keenam, ada retribusi pelayanan pasar. Retribusi ini merupakan pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa peralatan, los yang dikelola pemerintah daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang. Yang selanjutnya ada retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi
ini merupakan pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang kedelapan ada retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran atau alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, serta alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat. Yang kesembilan ada retribusi penggantian biaya cetak peta. Merupakan pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta datar atau garis, peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis atau logo. Selanjutnya, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus. Retribusi ini adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh daerah. Namun, layanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang dikelola oleh BUMD dan swasta tidak termasuk objek retribusi ini. Selanjutnya nomor 11, retribusi pengolah limbah cair. Retribusi pengolah limbah cair adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolah limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi limbah cair. Selanjutnya 12. Retribusi pelayanan tera atau tera ulang. Retribusi pelayanan tera atau tera ulang adalah pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya nomor 13. Retribusi pelayanan pendidikan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Selanjutnya jenis-jenis retribusi jasa umum yang selanjutnya ada retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Selanjutnya jenis-jenis retribusi jasa umum yang terakhir ada namanya retribusi pengendalian lalu lintas. Retribusi pengendalian lalu lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu. Yang terakhir dari retribusi jasa umum ada tarif retribusi jasa umum. Tarif ini ditetapkan dengan cara memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya tersebut dimaksud meliputi biaya operasi, serta juga pemeliharaan, biaya bunga, serta biaya modal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi pada saat presentasi saat ini, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.